Ramadan juga. Kan dibilang sama kalian, Allah akan mengganggu. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini kita sama-sama masih memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Ramadan mengajarkan kepada kita, mentarbiyah diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita sebagai seorang mukmin telah mendapatkan 3 gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah memberikan gelar kepada kita orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu orang-orang yang beriman. Namun setelah 2 panggilan tersebut, di penghujung Ramadan kita akan diberikan gelar yang ketiga, yaitu gelar orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah. Hakikatnya bahwa ibadah yang kita laksanakan, Ramadan yang Allah hadirkan untuk kita, semuanya tidak lain dan tidak bukan karena sayangnya Allah kepada kita selaku hamba yang penuh dengan dosa dan hina ini. Allah penuh dengan rahmatnya, Allah penuh dengan ampunannya, mendatangkan 1 bulan penuh untuk kita semuanya dalam rangka mentarbiyah diri kita, mentarbiyah lisan kita, mentarbiyah perilaku kita, mentarbiyah nafsu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya keimanan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya adalah ihsan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma huwal ihsan?" Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Jadi seakan-akan kita beribadah, kita melakukan aktivitas sesuatu semata-mata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita tidak melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah Maha melihat akan perbuatan kita. Oleh karena itu, salah satu mindset yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dari 5 mindset yang ada, perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, zakat kita, tidak lain adalah hanya untuk merayu Allah agar Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Di dalam solat sering kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, semuanya semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk menghilangkan belenggu-belenggu yang akan mengotori hati kita. Belenggu kemaksiatan kita, belenggu egois kita, belenggu kesombongan kita, belenggu kekikiran kita, semuanya harus dihilangkan dan ditarbiyah, dididik selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita mampu menghilangkan itu semua, pada hari terakhir Ramadan kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu fitrah.
Di dalam salah satu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal id liman libasul jadid walakinnal id liman ta'atin tazid. Bukanlah sebuah kemenangan, bukanlah sebuah hari raya hanya untuk orang-orang yang memiliki baju yang bagus, pakaian yang bagus, mobil baru, dibeli dengan uang yang berlipat-lipat, makanan lezat, ketupat dan sebagainya, atau tembok cat rumah mengkilat. Bukan itu yang dimaksudkan dengan sebuah kemenangan. Namun kemenangan adalah bagaimana tumbuhnya, berkembangnya rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan selama bulan Ramadan ini tentulah aktivitasnya, lisannya, semua di bulan-bulan selanjutnya setelah selesainya Ramadan akan tampak bahwa ia telah melalui aktivitas di bulan Ramadan. Lisannya akan terjaga. Di dalam lisannya akan keluar ayat-ayat Allah, zikir kepada Allah. Dan jika bukan ayat dan zikir kepada Allah, maka kata-kata yang akan muncul adalah perkataan-perkataan yang baik, yang dapat memberikan ketenangan bagi orang-orang yang mendengarnya. Matanya akan senantiasa terjaga, telinganya akan senantiasa terjaga, tangannya akan senantiasa terjaga, karena di dalam bulan Ramadan semua aktivitas itu telah dididik di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, semakin meningkatnya kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk qiyamul lail, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan, aktivitas qiyamul lail, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah senantiasa terlaksana, karena didikan di dalam Ramadan ini akan berimbas dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Yang terakhir adalah kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita akan senantiasa seiring dan sejalan dengan aktivitas sholat yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah mungkin kita merasa menang, tidaklah mungkin kita kembali fitrah kalau apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan tidaklah menghantarkan kita kepada kualitas kemenangan tersebut. Jangan-jangan mari kita introspeksi diri kita di penghujung Ramadan ini. Apakah kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semakin meningkat, atau malah sebaliknya, atau perbuatan-perbuatan yang menghalangi akan diterimanya puasa kita di hadapan Allah masih kita laksanakan. Misalnya kita tidak bersilaturahim dengan tetangga kita, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahimi, tidak akan pernah diterima, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Sungguhnya ada 3 amalan yang akan Allah balas secara langsung di dunia ini. Yang pertama, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mendurhakai kedua orang tuanya. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa memutus silaturahim di antara saudaranya. Oleh karena itu, jika kita masih melakukan 2 perbuatan ini, tentu apa-apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini akan menjadi sia-sia, dan tentu kita tidak akan memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini, mari kita sambung tali silaturahim di antara kita. Mari kita tingkatkan kualitas kepedulian kita antar sesama. Apalagi esok adalah hari raya Idul Fitri. Ada rasa empati kita, ada rasa simpati kita, bahwa jangan sampai kita kenyang, namun saudara tetangga kita, saudara famili kita masih dalam keadaan kelaparan. Jangan sampai kita berlimang harta, pakaian kita bagus, namun tetangga kita, saudara kita penuh dengan rasa kesedihan. Jangankan untuk memiliki pakaian yang bagus, makan untuk sehari pun tidak punya. Kita di berlimpangan harta, namun tetangga kita,
saudara kita penuh dengan kekurangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Di mana rasa empati kita? Di mana rasa simpati kita? Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil sebagian harta kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Semoga kita berjumpa kembali dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang selanjutnya. Dan semoga seandainya kita Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang berkualitas. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Dan kelak kita diperjumpakan oleh Allah di surganya dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.